Saudara-saudariku, selamat sore. Saya ingin menyimpulkan ketiga bacaan yang baru saja kita dengar ini dengan sebuah lagu yang dulu dinyanyikan oleh Gracia Epifania. Mungkin ada yang tahu, dia anak kecil yang buta tetapi suaranya begitu indah. Judul lagunya Walau Ku Tak Dapat Melihat. Saya mengundang kita semua yang mengetahui lagu ini untuk bernyanyi. Sudah ada teksnya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajahmu, kau ada untukku. Kita katakan sekali lagi, walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat melihat kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Saudara-saudariku, bagi saya lagu ini mengungkapkan iman kita yang sejati. Kenapa? Karena kadangkala kita tidak melihat, kita tidak bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita tidak bisa melihat masa depan kita. Dan kadang kita juga tidak bisa melihat dengan jelas, kenapa sih kok ini terjadi padaku? Ini, itu, dan macam-macam. Tetapi seperti lagu ini dan juga ketiga bacaan tadi sebenarnya mengundang kita untuk percaya. Percaya akan karya Tuhan dalam hidup ini. Dalam bacaan pertama, kita tadi melihat tokoh siapa tadi? Daud. Dia raja yang sangat besar, dia raja idola bangsa Israel sampai hari ini. Mereka masih menginginkan kerajaan itu kembali, maka sampai hari ini juga mereka terus perang memperjuangkan itu. Dalam bacaan pertama kita lihat bahwa Daud itu sebenarnya di awal dia tidak diperhitungkan sama sekali loh. Ketika Samuel mengunjungi rumah Isai, ketika dia diminta oleh Tuhan mengurapi salah satu anak dari Isai, anak laki-lakinya, Daud ada di mana?
Ada di padang. Dia sedang menggembalakan domba. Sementara ketujuh saudaranya itu ada di rumah loh. Mereka ada di rumah dan mereka tampil satu persatu di hadapan Samuel. Mungkin seperti model gitu ya. Satu tampil, oh ini bukan. Satu lagi, sampai 7. Sementara Daud, bisa saja Daud tidak diberitahu loh. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk itu apa, tiba-tiba gitu ya. Kabar itu begitu mendadak begitu ya. Sementara yang lain berkumpul di sana. Tapi kitab Samuel tadi mengungkapkan dengan indah. Ketika manusia itu cenderung melihat apa yang ada di depan matanya, Tuhan melihat hati. Kita sebagai manusia seringkali melihat seseorang itu dari penampilannya, dari statusnya, dari kehebatannya, dari kekayaannya dan macam-macam. Tapi Tuhan mengenali hatimu. Pesannya, kalau saat ini mungkin Anda tidak diperhitungkan, dianggap kecil, diremehkan oleh sesama, jangan mudah untuk kecil hati dan putus asa. Tuhan bisa mengubah yang kecil tak terpandang, tak berharga itu menjadi sesuatu yang sangat besar, yang bahkan memberikan berkat bagi banyak orang. Daud yang kecil itu, dia menjadi berkat yang tiada habis untuk bangsa Israel. Dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana dinamika hidup iman itu. Tadi yang saya baca itu adalah versi yang singkat. Nanti kalau Bapak Ibu, saudara-saudariku punya kesempatan, bacalah Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Panjang sekali. Tetapi di sana diperlihatkan bagaimana iman itu tumbuh dan berkembang. Si buta, dia lahir sejak buta, dia buta sejak lahir. Lahir sejak buta, ini gimana? Buta sejak lahir, dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Tapi ketika Yesus mengatakan, dia mengolesinya dengan lumpur yang dicampur ludahnya, lalu mengatakan, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dia taat, saudara-saudariku. Dan dengan ketaatannya inilah, pelan-pelan hidupnya dituntun pada kepercayaan yang makin penuh kepada Yesus. Dia awalnya ditanyai oleh tetangga-tetangga, kamu kan yang mengemis itu ya, bla 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 bla. Dihadapkan di depan mahkamah agama, di hadapan orang-orang Farisi. Apa katamu tentang orang yang menyembuhkanmu itu? Dia seorang nabi, gitu ya awalnya. Lalu berjalan lagi, sampai akhirnya dia mengimani, ya Tuhan, aku percaya Engkau adalah Mesias. Di situ iman itu bertumbuh dari ketaatan. Tuhan membutuhkan ketaatan itu dalam hidup kita. Dan dari ketaatan itulah kita kemudian akan dibawa pada kepercayaan yang makin besar kepada Dia. Dalam bacaan kedua kita melihat orang yang percaya itu. Gambaran orang yang percaya itu hidupnya di dalam terang. Kamu dulu hidup dalam kegelapan, sekarang kamu hidup di dalam terang karena Yesus Kristus. Nah saudara-saudariku, di masa prapaskah ini, di awal tadi saya sampaikan, mari kita meminta rahmat supaya tidak hanya melihat dengan mata, tapi kita juga melihat dengan hati kita. Kenapa? Karena kadangkala kita melihat penderitaan sesama kita, tetapi kita tidak peduli. Kita melihat adanya dosa, tetapi kita masa bodoh dengan hidup kita. Bahkan ketika kita melihat saudara kita, dia betul-betul berdosa, kita diam saja. Dengan semua ketidakberesan itu. Maka mari kita mohon kepekaan itu, mata hati, supaya mata hati kita terbuka untuk diri kita sendiri dan sesama kita. Supaya ketika kita bisa mengenali diri kita dengan lebih baik, ketika kita bisa mengenali sesama kita dengan lebih dalam, semoga
Sukacita yang dijanjikan Tuhan itu boleh hidup dalam diri kita dan keluarga kita. Karena sukacita itu bukan masalah hidup enak. Bukan masalah kita nggak punya problem dalam hidup. No. Ketika kita bersukacita, itu adalah soal koneksi. Ketika hatiku dan hati Tuhan itu terkoneksi. Oh iya, Tuhan sedang melakukan karyanya dalam hidupku. Tuhan sedang melakukan mukjizatnya pelan-pelan dalam hidupku. Di situ sukacita muncul ketika kita bisa menyadari karya Tuhan dalam hidup kita. Semoga dan amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.